Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, di antara nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat kesempatan atau waktu luang, sehingga kita bisa bersama-sama untuk hadir di sini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian rutin kita. Salawat serta salam tak lupa juga kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat setauhid, termasuk kita semua yang selalu senantiasa mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Pada pagi hari ini kajian kita mengenai fikih al-muyassar yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Ustadz Ali Mas Said LC Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau bersama-sama kita. Untuk itu kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jemaah yang saya hormati, dan semoga kita semua beserta keluarga dan seluruh kaum mukminin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya dan setiap orang dari para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Seperti biasanya pembahasan kita masih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar dan melanjutkan pembahasan tentang wajibat as-salah atau hal-hal yang diwajibkan di dalam salat yang kita sudah baca sebagiannya kemarin. Jazakallahu khair. Barakallahu. Ya, di buku ini disebutkan ada 8. Ya, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa buku yang kita gunakan, ya, kitab Al-Fiqhul Muyassar ini yang disusun oleh satu tim terdiri dari para ulama ahli di bidang fikih Islam di Arab Saudi sana. Ini bercorak fikih Hambali. Ya, bercorak fikih Hambali atau berlatar belakang mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, jadi apa yang disebutkan di sini ini persis seperti apa yang ada di dalam mazhab Hambali. Nah, kita ya sudah membahas sebelumnya sedikit-sedikit perbandingan antara mazhab Hambali yang kita pelajari ini dengan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, terkhusus dalam pembahasan
tentang kewajiban-kewajiban di dalam salat ini. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali ada yang disepakati sebagai rukun salat, dan itu hampir sama ya, hampir sama. Perbedaannya sangat tipis sekali. Hanya dalam pengkategorian niat, apakah sebagai rukun atau sebagai syarat sah salat. Di mazhab Syafi'i ya, yang dianut oleh kebanyakan masyarakat kita, niat itu adalah bagian dari rukun-rukun salat. Artinya niat itu merupakan bagian dari hakikat salat itu sendiri. Sementara di mazhab Hambali, niat itu dikategorikan sebagai syarat sah salat. Artinya dia harus ada dari sebelum salat dimulai, dan ya dia tidak dikategorikan sebagai bagian dari salat itu sendiri, tetapi harus ada sebelumnya. Nah, di mazhab Syafi'i pun kurang lebih hampir sama lah. Artinya sama-sama, intinya diharuskan untuk sholat didahului dengan niat lebih dulu, tetapi tidak dihitung dalam rukun-rukun sholat. Ya, kalau di mazhab Hambali, kalau di mazhab Syafi'i dihitung sebagai rukun-rukun sholat. Nah, hampir sama semua yang disebutkan selain masalah niat ini. Nah, kemudian di mazhab Syafi'i ya, ada selain hal-hal yang dikategorikan sebagai rukun salat yang disebut dengan sunnah-sunnah salat. Ya, sunnah-sunnah salat ini ada dua bagian. Ada yang disebut dengan sunnah-sunnah salat dan sangat dianjurkan atau disebut dengan istilah sunnah muakkadah. Ya, seperti ada 7 hal di sana yang disampaikan atau dicantumkan di mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah duduk tasyahud yang pertama, kemudian bacaan tasyahud yang pertama, kemudian membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada duduk tasyahud yang pertama. Ya, jadi di mazhab Syafi'i kalau kita ingin mengikutinya dalam praktik salat kita baru bangkit ya pada saat tasyahud pertama itu setelah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah membaca tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, baru bangkit. Ini sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah membaca salawat kepada ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang terakhir. Ya, jadi pada tasyahud yang terakhir kita setelah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan wa ala ali Muhammad. Ya, setelah membaca Allahumma shalli ala Muhammad, sangat dianjurkan untuk menambahkan wa ala ali Muhammad. Yang selebihnya sunnah. Ya, selebihnya disunnahkan. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, yang seperti itu sunnah. Nah, kemudian setelah itu ya, yang kelima adalah berdiri untuk membaca doa kunut. Di mazhab Syafi'i disunnahkan sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Yang keenam adalah membaca doa kunutnya. Jadi berdiri dengan membaca dibedakan. Ya, jadi ada berdiri, ada membaca doa kunut. Kemudian yang ketujuh adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi di dalam bacaan doa kunut. Nah, ini semua yang 7 hal, 7 perkara yang disunnahkan secara muakkadah atau sangat dianjurkan di mazhab Syafi'i, dan disunnahkan untuk digantikan dengan sujud sahwi apabila ditinggalkan atau tertinggal. Nah, jadi kesimpulannya Pak, kalau disederhanakan,
Di mazhab Syafi'i itu orang yang sholat subuh tanpa membaca doa kunut sholatnya sah. Ya, tetapi disunnahkan baginya untuk mengganti doa kunut yang dia tinggalkan dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwinya sunnah, tidak diharuskan. Nah, ini kurang lebih pembagian mazhab Syafi'i. Jadi tidak ada selain rukun yang diwajibkan. Nah, di mazhab Hambali, di buku yang kita pelajari, ini karena kita ya mencoba untuk membuka cakrawala wawasan kita, ya, membuka diri kita dengan berbagai informasi yang ada di luar mazhab Syafi'i. Karena begini Pak, dasar keyakinan kita, tidak ada satu ulama yang diyakini bisa mewakili seluruh ajaran Islam, ya. Nah, seluruh ulama itu tujuan mereka, orientasi mereka adalah mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ya kerap berselisih di antara mereka sendiri dalam rangka merealisasikan apa yang menjadi tujuan mereka, yaitu ingin semuanya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti dalam keyakinan kita ya, di antara pendapat-pendapat ulama yang ada ini yang kemudian dirumuskan menjadi mazhab-mazhab fikih yang setelah terkenal dan baku, bisa jadi ada pendapat di luar mazhab Syafi'i yang lebih dekat dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya kebanyakan ulama dalam masalah yang berupa ijtihad atau yang didasarkan pada ijtihad. Ijtihad itu artinya mengupayakan semampunya ya, mencurahkan, mendedikasikan seluruh potensi dan tenaga untuk dapat memahami hukum Allah. Nah, dalam masalah ijtihad ini ya, kebanyakan ulama berpendapat dalam hukum, dalam masalah fikih, yang benar itu adalah hanya satu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu salah. Dari mana dasarnya? Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sah. Ya, beliau berkata, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran." Kalau seorang hakim, seorang pemutus berijtihad, mencurahkan seluruh daya dan upayanya, mendedikasikan seluruh potensi dan tenaga yang dia miliki untuk berijtihad, ya, untuk bisa memahami hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian dia benar, apa yang merupakan pendiriannya itu ternyata selaras dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dua pahala. Satu pahala atas kerja kerasnya, ya, upaya yang sungguh-sungguh yang dia lakukan dalam memahami hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Pahala yang kedua diberikan kepadanya atas ya pilihan pendapatnya yang benar, yang sesuai dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa iza akhta'a falahu ajrun wahid, atau wa iza akhta'a falahu ajr. Kalau dia salah, dia sudah berusaha, Pak. Sudah ya mengupayakan semampunya, tapi ternyata pandangannya tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap mendapat pahala satu atas kerja kerasnya, atas upayanya yang sungguh-sungguh, ya, tidak berdosa. Tetapi ini diperuntukkan bagi
orang yang memiliki keahlian dalam beristihad. Ya, untuk para ulama yang memiliki ilmu yang mumpuni, ilmu yang ya benar-benar dibangun di atas perangkat-perangkatnya, perangkat-perangkat ilmu. Jadi artinya kalau orang awam seperti kita, masyarakat umum, tidak boleh beristihad. Artinya dengan makna kita berusaha membaca hadis sendiri, kemudian memahami sendiri. Apa yang wajib dilakukan oleh kita hanya bertanya kepada orang yang mengetahui, para ahli ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikr itu siapa? Ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli hukum Islam. Kalau kalian tidak mengetahui. Nah, jadi kita ini sebenarnya hanya mempelajari ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama sebelum kita. Tidak ada yang baru dalam pembahasan masalah salat, tetapi banyak ya pembahasan dan khazanah ilmu yang perlu kita gali dari warisan para ulama kita. Nah, sebagai contoh saja dalam masalah sholat ini begitu banyak Pak ya perbedaan pendapat, meskipun juga ada hal-hal yang disepakati di antara seluruh ulama seperti yang sudah sering mungkin saya ulang-ulang sebelumnya. Ada hal-hal yang tidak boleh kita langgar karena disepakati oleh seluruh ulama. Misalnya apa? Dalam sholat yang disepakati itu mengucap takbiratul ihram ya. Nah, kemudian kaifiat mengucap takbiratul ihram dan juga seluruh bacaan di dalam salat ya, ada hal yang disepakati di kalangan ulama, yaitu apa? Harus sekurangnya menggerakkan bibir dan lidah, menggerakkan mulut. Dan disepakati oleh para ulama tidak sah salatnya orang yang tidak sama sekali menggerakkan mulutnya. Ini disepakati. Ya, dikutip kesepakatannya oleh sejumlah ulama. Jadi orang yang hanya diam saja mulutnya itu dinyatakan tidak sah salatnya dengan kesepakatan ulama. Nah, ini perlu jadi perhatian dan perlu jadi prioritas untuk diterapkan, jangan sampai keliru. Nah, yang disepakati. Kemudian yang diperselisihkan banyak. Nah, untuk hal-hal yang diperselisihkan ini ya seperti tadi yang kita bahas di awal tentang kewajiban sholat di mazhab Hambali. Ada 8 yang disebutkan di buku yang kita pelajari ini, yang sudah dibaca sebelumnya seluruh takbir di dalam sholat selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah termasuk rukun sholat. Nah, sisanya takbir-takbir yang lain ya itu adalah wajib di mazhab Hambali, tidak boleh sengaja ditinggalkan. Ya, kemudian yang sudah kita baca juga sebelumnya adalah at-tasmi' atau ucapan sami Allahu liman hamidah. Nah, di mazhab Hambali ini diwajibkan bagi siapa? Bagi imam dan bagi munfarid, bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Ya, bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Bagi makmum tidak diwajibkan. Nah, kemudian setelah itu apa yang sudah kita baca juga? At-tahmid atau ucapan Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamdu. Ya, Rabbana walakal hamd. Di mazhab Hambali seperti di buku kita ini diwajibkan bagi siapa? Bagi imam dan makmum dan munfarid, bagi orang yang sholat sendirian dan imam dan dan makmum. Nah, di titik ini misalnya dibedakan dibandingkan dengan mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i
Ya, ucapan sami Allahu liman hamidah sunnah. Bagi siapa? Bagi semua. Ya, salat itu ada 3 kondisi, yaitu menjadi imam atau salat sendirian atau menjadi makmum. Di mazhab Syafi'i, membaca sami Allahu liman hamidah disunnahkan bagi semua yang salat. Bagi orang salat sendirian, bagi makmum, bagi imam, semua disunnahkan membacanya. Artinya kalau sengaja tidak dibaca pun salatnya tidak batal. Kemudian tahmid begitu juga, membaca sami Allahu liman hamidah setelahnya Rabbana lakal hamd disunnahkan bagi siapa? Bagi semua. Bagi orang yang sholat sendirian, bagi imam dan bagi makmum. Nah, di mazhab Hambali ini dibedakan. Tasmi' atau mengucap sami Allahu liman hamidah diwajibkan bagi siapa? Bagi imam dan munfarid, imam dan orang yang sholat sendirian. Ya, kemudian tahmid diwajibkan bagi siapa? Bagi makmum. Ya, bagi makmum. Bagi makmum diwajibkan di sini, bukan bagi imam dan munfarid. Nah, jadi di sini ada perbedaan, Pak. Kemudian pada pertemuan lalu kita sempat mengulas pendapat ulama lain di luar 2 mazhab ini, ya, di luar 2 mazhab ini. Di antara ulama ada yang mewajibkan ya at-tasmi', seperti kita bacakan waktu sebelumnya, seingat saya ya, secara ringkas paparannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan sebelum beliau ada beberapa ulama pendahulunya, yang mana beliau menganggap begini, Pak. Jadi ucapan sami Allahu liman hamidah ini wajib bagi siapa? Bagi semua. Bagi orang yang sholat sendirian, bagi imam dan makmum. Ya. Dan apa dasar yang beliau jadikan landasan? Dasarnya hadis ya yang beliau sahkan di sebagian riwayat tentang orang yang sholatnya buruk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi SAW diajarkan kepadanya bahwa salatnya itu tidaklah sempurna sampai ia melakukan beberapa hal. Disebut diantaranya membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Nah, kemudian disebutkan juga pada pembahasan sebelumnya di pertemuan lalu. Nah, kalau praktik masyarakat kita, Pak, ya ini lebih cenderung ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan apa yang diikuti. Tergantung apa yang diikuti. Nah, biasanya banyak di masyarakat kita ini yang mengikuti, ya kalau di perkotaan seperti kita ini, dan juga mungkin sekarang lebih menyebar, ya lebih merebak di banyak daerah, mengikuti apa yang dipraktikkan di Arab Saudi. Ya, karena kita sering menonton dan menyimak bagaimana praktik sholat di Al-Haramain Asy-Syarifain, ya, di 2 masjid kota suci, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di Al-Masjidil Haram. Bagaimana praktiknya di sana, Pak? Coba. Imam bangkit dari ruku, dia mengucap apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, di belakangnya ada muballigh yang mengeraskan suara imam. Apa yang diucapkan? Rabbana lakal hamd. Ya. Nah, muballigh ini statusnya sebagai apa? Imam atau makmum? Makmum. Nah, jadi ini sesuai dengan mazhab apa? Hambali, Pak. Ya. Jadi imam kewajibannya membaca Sami Allahu liman hamidah. Makmum cukup membaca Rabbana lakal hamd. Nah, di mazhab Syafi'i bagaimana? Sunnah bagi imam dan makmum dua-duanya membaca
sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau imam bangkit dari ruku, kalau seandainya ada mubalignya nih Pak, misalnya ada yang menjadi mubalik ini bukan maksudnya juru dakwah Pak ya, tapi mubalik ini orang yang mengeraskan suara imam maksudnya di sini. Sebutannya mubalik juga. Ya. Mubalik itu artinya dalam bahasa penyampai. Jadi orang yang mengeraskan suara imam supaya sampai terdengar oleh seluruh makmum disebut juga sebagai al-mubalig. Nah, kalau misalnya dipraktikkan misalnya mazhab Syafi'i dengan adanya mubalig, gimana kira-kira jadinya Pak? Sami Allahu liman hamidah di belakang, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Gitu Pak ya. Nah, beda di sini. Nah, tinggal masyarakat kita ada yang suka mengikuti ini, ada juga yang konsisten mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi biasanya ya yang masyarakat awamnya yang sana enggak tahu apa yang diikuti, yang sini juga tidak tahu apa yang diikuti. Nah, di sini kita jelaskan ya, di majelis seperti inilah dijelaskan. Jadi yang sesuai dengan praktik mazhab Syafi'i adalah disunnahkan untuk imam dan makmum dan orang yang sholat sendirian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dan ada redaksi lain yang bisa juga digunakan pada Rabbana lakal hamd ya, Rabbana walakal hamd dengan penambahan waw sebelum laka. Jadi Rabbana walakal hamd. Ada juga dari Nabi SAW, Rabbana Allahumma lakal hamd. Ya, ini riwayat-riwayat semuanya sah dari Nabi SAW. Nah, ini semua sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Di mazhab Hambali seperti di buku yang kita pelajari, ucapan Sami Allahu liman hamidahnya wajib bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Ucapan Sami Allahu liman hamidah, ucapan Rabbana lakal hamd wajib bagi makmumnya saja. Nah, apa dasarnya di sini Pak? Dalilnya apa? Dalilnya adalah ya perintah Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Kalau imam kalian mengucap sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah setelahnya oleh kalian rabbana lakal hamd. Nah, ini sudah kita baca. Kita lanjutkan sekarang, Pak. Jadi kita ulangi dulu, hitung ya, ada 8 nih yang diwajibkan di dalam sholat. Seperti di buku yang kita pelajari ini. 1. Semua takbir selain takbiratul ihram. 2. Ucapan Sami Allahu liman hamidah bagi imam dan orang yang sholat sendirian. 3. Ucapan Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd bagi makmum. Ya. 4. Ucapan Subhana Rabbiyal Azim pada saat ruku 1 kali. Nah, ini juga yang keempat ini tasbih ketika ruku Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Di mazhab Hambali diwajibkan dan wajibnya 1 kali, selebihnya sunnah. Jadi disunnahkan mengucapkan lebih dari sekali, 3 kali boleh, 5 kali boleh, 10 kali pun boleh. 11 kali pun boleh di mazhab Hambali ya, kalau bagi orang yang sholat sendirian atau bagi imam yang merasa makmumnya seluruhnya ridha sholatnya dipanjangkan ya. Nah, tapi wajibnya berapa kali? 1 kali. Nah, di mazhab Syafi'i ya, ini disunnahkan saja Pak. Jadi ketika kita ruku membaca tasbih Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih ya, sunnah. Kalau tidak baca apa-apa waktu ruku, Allahu Akbar,
diam. Sah salatnya di mazhab Syafi'i, tapi tidak sah salatnya di mazhab Hambali. Nah, seperti sebelah saya sampaikan sebelumnya, bagaimana menyikapi ini Pak? Untuk kehati-hatian, ini bisa jadi benar di sisi Allah yang mewajibkan. Jadi gimana? Alhamdulillah, masyarakat kita pun kalau sholat pada saat ruku ya tidak diam saja, tapi juga membaca. Meskipun tidak meyakini itu wajib, tapi tetap tidak meninggalkannya. Jadi baca minimal 1 kali Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, 1 kali minimal. Bisa 2 kali, 3 kali ya, sampai 5 kali sampai lebih, itu juga sunnah. Nah, ini perbedaannya lagi. Nah, kemudian yang kelima, ucapan Subhana rabbiyal a'la pada saat sujud ya, minimal 1 kali wajibnya ini. Nah, ini keduanya dengan yang sebelumnya, dengan ucapan Subhana rabbiyal azim ya, berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim ya, dalam Sahih Muslim. Nah, hadis Hudzaifah ini hadis panjang, Pak. Hadis tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat malam. Dan Hudzaifah yang meriwayatkan. Beliau menceritakan bahwa pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat. Kemudian beliau memulai bacaannya dengan membaca surah Al-Baqarah. Kata Hudzaifah ya, yaqra'u atau yarka'u indal mi'ah. Kayaknya nih beliau akan ruku ya setelah 100 ayat. Ternyata tidak. Lanjut lagi. Famadha, kata Hudzaifah, lanjut. Kemudian kata Hudzaifah lagi dalam dirinya ya, mungkin Nabi alaihi salatu wasalam akan membaca Al-Baqarah di 2 rakaat. Jadi maksudnya enggak ruku juga setelah 100 ayat, mungkin mau dibagi 2 nih, lebih 100 dilebihkan, nanti sebagiannya lagi dibaca di rakaat kedua. Ternyata enggak juga, tuntas dibaca Al-Baqarah. Kemudian setelah itu faftataha An-Nisa, lanjut dengan membaca surah An-Nisa. Nah, kita langsung senyum-senyum, Pak. Ngebayangin itu gimana. Nah, gimana tuh? Banyak yang ngangkat-ngangkat kaki tuh, Pak. Ya. Banyak yang ngangkat-ngangkat kaki. Nah, tapi dalam hal ini, Pak, dalam syarah hadis Hudzaifah ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, termasuk ulama mazhab Syafi'i, mengatakan ya, bahwa para ulama bersepakat bagi makmum yang tidak sanggup untuk berdiri terus boleh duduk. Nah, kasihan imamnya, Pak, nantinya. Makmumnya duduk semua, imamnya tinggal sendirian dia berdiri. Ya. Nah, jadi baca lagi An-Nisa. Setelah itu baca lagi Ali Imran. Nah, ini juga menarik hadisnya. Kenapa, Pak? Karena dalam sholat itu urutan surah yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan urutan surah-surah itu di dalam mushaf. Ya kan? Di dalam mushaf urutannya Al-Baqarah baru Ali Imran baru An-Nisa. Nah, tapi di situ di riwayat itu Nabi alaihi salatu wasallam setelah baca Al-Baqarah langsung baca An-Nisa baru Ali Imran. Nah, sehingga ya di kalangan ulama dibahas tentang hal ini. Ya, intinya ada yang menganggap ini berarti terkait dengan masalah
urutan surah-surah di dalam Al-Quran. Ya, kata mereka, para ulama berpendapat atau terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan urutan surah di dalam Al-Quran itu langsung berdasarkan pada arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan membaca urutannya tidak sesuai dengan mushaf, itu karena kejadiannya terjadi sebelum peristiwa al-ardatul akhirah atau penyimakan terakhir. Ya. Nah, penyimakan terakhir ini apa, Pak? Peristiwa apa? Jadi dulu ya, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, ya, bahwa Fatimah bercerita radhiyallahu taala anha bahwa biasanya, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu didatangi oleh malaikat Jibril dalam satu tahun itu satu kali untuk mengulang hafalan ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril itu datang 2 kali. Nah, ini disebut dengan al-ardul akhir atau al-ardatul akhirah, penyimakan terakhir. Nah, yang mengisyaratkan bahwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah semakin dekat. Ya. Nah, di penyimakan terakhir inilah urutan bacaan surah-surah Al-Qur'an itu ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang terjadi sebelumnya, ya, diubah ketentuannya berdasarkan apa yang terjadi pada peristiwa penyimakan terakhir ini. Nah, ini menurut sekalangan ulama yang mengatakan bahwa urutan itu berdasarkan dari arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Nah, sebagian lagi dari para ulama berpendapat bahwa urutan surah-surah di dalam Al-Qur'an itu adalah hasil istihad para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi urutan itu tidak didasarkan arahan atau instruksi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari pemahaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam dalam membacakan surah-surah Al-Qur'an. Nah, intinya bagaimanapun juga, ya, sebenarnya para ulama dalam hal ini bersepakat bahwasanya dalam sholat, ya, dalam ta'lim itu tidak diharuskan, tidak diwajibkan bagi seorang untuk membaca surah-surah Al-Quran secara berurutan. Ya, misalnya kita lagi mengaji, Pak, belajar surah ini, didahulukan dari surah yang, ya, sebelumnya, tidak apa-apa. Seperti juga dalam sholat, pada rakaat pertama kita baca An-Nas misalnya, kemudian pada rakaat kedua kita baca Al-Ikhlas, nggak jadi masalah. Ya, yang dilarang oleh para ulama dulu adalah mengubah urutan ayat. Jadi baca dari belakang dulu, ya, baca dari belakang dulu, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, Allahus samad, qul huwallahu ahad, diubah. Ya. Kalau dulu juga ada, Pak, orang yang, ada yang tahu nggak, Pak? Dulu ada buku-buku suka, ya, dijual tuh. Isinya ada sebutannya ayat 20, ayat 15. Itu kumpulan ayat-ayat dari berbagai surah. Ya, nah itu pernah ada dulu, zaman dulu tuh. Ada imam yang baca ayat-ayat begitu, Pak. Jadi bukan dari satu surah. Jadi dari macam-macam surah gitu dikumpulkan. Nah, itu yang membuat ada di salah satu masjid dulu. Udah lama sekali, Pak. Awal-awal tahun 2000-an lah. Nah, membuat pengurus masjidnya, ya, bingung nih, orang baca surah apa nih? Kok
ayatnya dicampur aduk gitu kan. Nah setelah selesai sholat, pengurusnya bisik-bisik ke saya, Ustadz nanti ini kan sholat isya Pak, setelah itu imamnya berceramah. Dulu Pak di daerah sini belum banyak penceramah, soalnya di awal-awal tahun 2000-an ya. Nah terus setelah itu ceramah, setelah itu imamnya akan mengimami sholat tarawih. Nah pengurus masjidnya bisik-bisik saya, Ustaz, saya waktu itu ada hadir ya, dan saya waktu itu masih kuliah, tapi lagi pulang, lagi liburan. Nah terus dibisikin, Ustaz nanti kalau tarawih antum langsung maju aja. Langsung maju aja ya, gantiin imamnya. Ya baik Pak. Nah sebegitu mau sholat tarawih, imamnya turun dari podium, saya langsung maju. Imamnya mundur jadi makmum Pak, yang mestinya ngimamin jadi makmum. Terus setelah 2 rakaat saya lihat udah nggak ada, udah pulang ya, karena mungkin ada keperluan atau apa. Tapi intinya itu Pak ya, jadi ingat saya kisahnya ini. Nah kayaknya ya, sepertinya kalau tidak salah ingat, yang dibaca itu Pak, yang sebutannya itu dulu ada Pak, kalau sekarang alhamdulillah nggak ada lagi tuh kayaknya tuh. Itu ayat-ayat kumpulan, jadi dari macam-macam surah, jadi lompat-lompat gitu Pak, dari surah ini, dari surah itu. Ya ayat pertamanya mungkin dari surah Al-Buruj misalnya, was-sama'i dzatil buruj. Kemudian setelahnya ayat kedua dari Al-Alaq misalnya, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti campur lagi macam-macam sampai berapa ayat, banyak Pak. Nah, itu kan bingung orang, ini surah apa lagi nih? Ya. Nah, ini belok sedikit Pak ya dari pembahasan. Jadi yang saya maksud poinnya apa? Hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang dimaksud oleh penulis di sini itu hadis panjang tentang sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bacaannya sangat panjang. Nah di sana Hudzaifah kemudian juga menceritakan apa? Kata beliau, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku nahwan min qiyamihi. Setelah bacaannya panjang, Pak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ruku ya dengan durasi mendekati durasi berdirinya. Nah, kebayang Pak, berdiri baca surah Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Rukunya hampir sepanjang itu. Nah, gimana tuh Pak? Kuat nggak Pak kalau ruku begitu? Ya, kita sholat gerhana, baca beberapa puluh ayat dalam satu ruku. Karena sholat gerhana sunnahnya dalam satu kali berdiri ada 2 kali ruku ya. Nah ruku pertama panjang nih, maksudnya bacaan sebelum ruku pertama panjang, waktu ruku dipanjangkan ya, mendekatilah waktu berdiri. Itu banyak yang tidak terbiasa ikut sholat gerhana, setelah selesai cerita itu waktu berdiri dari ruku mau jatuh ke belakang mah, ngejomplang katanya. Ya, ruku lama, bangun sami Allahu liman hamidah, hampir bablas ke belakang Pak ya, pusing kalau nggak biasa ya. Nah kata Hudzaifah, apa yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azim, sebatas itu ya, Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari ruku ya, durasinya mendekati durasinya ruku. Kemudian setelah itu sujud, beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, sebatas itu. Nah jadi ada 2 varian bacaan dalam hal ini, boleh membaca sampai Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la, dan boleh ya berdasarkan riwayat lain ya, yang juga diriwayatkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tambahan wa bihamdih ya. Nah ini masuk dalam kategori hal yang diwajibkan.
Jadi membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ya, nah kemudian yang keenam kita tuntaskan sedikit lagi, Pak. Yang keenam yang diwajibkan juga mengucapkan rabbighfirli baina sajdatain. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, ya, membaca rabbighfirli, rabbighfirli. Nah, wajibnya satu kali di sini. Ya, wajibnya satu kali. Jadi kalau kita duduk, Pak, di antara dua sujud, baca rabbighfirli satu kali itu sudah menunaikan kewajiban. Disunnahkan, dilebihkan, ditambahkan, ya, boleh 3 kali, boleh lebih. Baik, yang ketujuh sekarang at-tasyahud al-awwal. Ya. Tasyahud yang pertama, ala ghairi man qama imamuhu sahwan fa innahu la yajibu alaihi liwujubi mutaba'atihi li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nasiya tasyahud al-awwal lam ya'ud ilaihi, ya. Nah, wajabarahu bisujudis sahw. Ya. Nah, yang ketujuh ini membaca tasyahud yang pertama, ya, wajib juga. Bagi siapa? Bagi imam dan makmum, kecuali satu, bagi makmum yang imam yang diikutinya itu lupa membaca tasyahud dan langsung berdiri. Nah, dalam hal ini makmum gugur kewajibannya. Kenapa? Karena makmum berkewajiban dalam kondisi imamnya lupa ini untuk mengikuti imam berdiri. Ya. Karena apa? Karena dulu Nabi Muhammad SAW pernah beliau tidak duduk dan membaca tasyahud yang pertama dalam sholatnya, dan beliau tidak kembali. Jadi di sebagian riwayatnya ada keterangan bahwa para sahabat atau sebagiannya bertasbih mengingatkan, tetapi Nabi SAW sudah berdiri tegak dan langsung terus melanjutkan, ya, tidak kembali duduk. Nah, para sahabat kemudian mengikuti beliau. Nah, di akhir salat, ya, sebelum salam, Nabi Muhammad SAW sujud sahwi 2 kali. Para sahabat mengikuti. Nah, di sini dirumuskan membaca tasyahud pertama wajib bagi imam dan makmum dan semua orang yang sholat, kecuali bagi makmum yang imamnya lupa membaca tasyahud tersebut, tasyahud pertama, langsung berdiri. Makmum wajib mengikuti imam. Nah, nanti di akhir sholat imam dan makmumnya melakukan sujud sahwi 2 kali. Nah, ini Pak, sering saya ingatkan juga, berbeda halnya dengan duduk tasyahud yang terakhir. Ya, duduk tasyahud yang pertama apa hukumnya? Wajib. Duduk tasyahud terakhir apa hukumnya? Rukun. Jadi lebih tinggi, lebih kuat duduk tasyahud yang terakhir dan bacaannya. Ya, ini kita tambahkan satu lagi yang ke-8, duduknya. Jadi duduk dan bacaan dipisahkan. Ya, bacaan tasyahud yang ke-7, duduknya yang ke-8. Karena bisa jadi Pak, ada orang duduk tapi tidak baca. Nah, kalau baca tapi tidak duduk itu kayaknya jarang terjadi lah. Hampir tidak terjadi. Tapi orang duduk tidak membaca ada. Ya, nah yang terjadi bagi Nabi SAW tadi, beliau berdiri lupa. Nah, saya ingin mengulas yang tadi saya isyaratkan begini, dibedakan antara tasyahud yang pertama dengan yang terakhir. Yang terakhir itu termasuk ke dalam rukun sholat. Yang pertama wajib di dalam sholat. Artinya untuk yang pertama, tasyahud yang pertama, kalau tertinggal, ya, sholatnya terus dilanjutkan saja, tidak balik lagi. Apalagi kalau sudah membaca, kalau di mazhab Hambali haram
dan membatalkan sholat. Kalau sudah mulai membaca di rakaat ketiga, haram untuk kembali. Ya, kalau di mazhab Syafi'i tidak boleh kembali kalau sudah berdiri tegak. Jadi terus saja dilanjutkan. Ya, nah untuk tasyahud yang terakhir itu rukun sholat. Kalau tertinggal karena lupa harus balik Pak. Imamnya, makmumnya nggak boleh ikut. Ya, makmumnya nggak boleh ngikutin imam. Kalau makmumnya yakin bahwa imamnya keliru. Nah, ini sering terjadi. Imam sholat isya sudah 4 rakaat, ya, di sujud yang terakhir dia bangun berdiri ke rakaat kelima. Makmumnya sebenarnya banyak yang yakin betul itu lebih. Biasanya apa yang dilakukan makmum Pak? Mengingatkan. Mereka duduk, subhanallah, subhanallah. Nah sebagian mungkin ada juga banyak makmum yang kalau ikut sholat sama imam ya diserahkan aja sepenuhnya ke imam. Nggak konsentrasi ini berapa, nggak tahu, nggak yakin. Jadi dia ikut duduk tapi bingung. Nah ada juga yang masbuk misalnya, nggak tahu ini rakaat keberapa. Ya. Nah yang wajibnya bagi makmum dalam kondisi seperti ini mengingatkan imam, terlebih yang yakin. Ya, yang yakin dengan kesalahan imam nggak boleh mengikuti imam berdiri. Duduk memberi tanbih atau peringatan bagi imam dengan tasbih bagi laki-laki dan dengan tasfik bagi perempuan. Tepukan tangan. Subhanallah, subhanallah. Imam tidak mau kembali Pak, makmum punya 2 opsi. Boleh meninggalkan imam, memisahkan diri dari imam. Ya, baca tasyahud sampai selesai, salam, udah selesai sholatnya. Atau opsi kedua, makmum membaca tasyahud, nanti salamnya nunggu imam. Kenapa? Karena imam bisa jadi juga dia yakin dengan dirinya bahwa dia yang benar, ya. Nah, tetapi kan kalau semakin banyak orang yang mengingatkan akan menguatkan dugaan bahwa imamlah yang keliru. Nah, tapi bagaimanapun biarkan Pak imam dengan keyakinannya, nanti kalau dia kembali kemudian dia salam, makmum mengikuti salam setelahnya. Tapi makmum tidak boleh ikut berdiri. Ya, kenapa? Karena berdiri itu menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah telah menetapkan rakaat sholat isya misalnya 4 rakaat, nggak boleh dilebihkan oleh kita secara sengaja. Ya, secara sengaja tidak boleh dilebihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membuat ketentuan seperti itu. Nah, pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi yang seperti ini. Ketika sholat di waktu siang di salah satu sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 5 rakaat. Sahabat ikut Pak. Nah apa bedanya? Kalau di zaman sahabat, ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat itu ikut, kenapa? Karena mereka ya menduga bisa jadi ada perubahan hukum, ada perubahan ketentuan. Bisa aja kan kalau sewaktu-waktu Allah menghendaki perubahan jumlah rakaat. Nah mereka ikut aja. Nah dari sini makanya sebagian ulama yang menjelaskan hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan ini terjadi di zaman Nabi SAW ketika syariat masih terus turun. Nah di zaman setelah Nabi SAW disepakati tidak boleh makmum mengikuti imam yang keliru, sedangkan dia yakin imam itu keliru, nggak boleh. Nah jadi gimana Pak? Kalau imam kelebihan, waktu duduk tasyahud terakhir mestinya dia duduk, dia malah berdiri, diingatkan, wajib bagi makmum mengingatkan, subhanallah, subhanallah. Imamnya balik, alhamdulillah. Nanti di akhir imamnya sujud sahwi, kita ikut. Nah ini imam yang ngerti, ya.
Nah, sebagian imam tidak paham hukumnya, Pak. Mengira apa? Ini seperti halnya duduk tasyahud yang pertama. Kalau sudah kelewatan, nggak boleh kembali. Nah, padahal salah. Itu dibedakan. Kenapa? Karena tadi sesuai uraian di sini juga ya, bahwa duduk tasyahud yang pertama itu wajib. Duduk tasyahud yang terakhir dan bacaannya rukun. Jadi nggak boleh diselisihi dengan sengaja. Nah, persoalannya ini, jadi imamnya ini mengimami sholat tanpa memiliki bekal ilmu yang cukup. Jadi dia diingatkan, tapi dia merasa saya nggak boleh kembali. Mau diingatkan ya udah. Nah, biasanya ini menggoyahkan keyakinan makmum. Makmum juga begitu imamnya tidak kembali, makmum menganggap imam kan harus diikuti. Nah, ya Pak ya. Imam kan harus diikuti. Subhanallah, subhanallah. Imamnya dalam hati, saya nggak boleh balik nih. Mau ditasbih berapa kali, berapa banyak orang pun yang bertasbih, saya nggak boleh kembali karena udah terlanjur berdiri. Makmumnya dalam hati bilang, saya makmum harus ikut imam nih. Akhirnya apa yang terjadi biasanya, Pak? Makmumnya berdiri semua. Nah, dalam hal ini bagaimana, Pak? Ya, kalau memang makmumnya tidak mengerti hukumnya, tidak batal sholatnya. Tapi bagi makmum yang tahu hukumnya dan tahu kondisi imam, bahwa imam telah melakukan kesalahan, tidak boleh mengikuti. Dan kalau sengaja mengikuti, maka batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Nah, kalau udah tahu begini Pak, berarti nanti kalau kejadian di sini, makmumnya nggak boleh ikut. Ya, karena sudah sampai pengetahuan tentang hukumnya kepada kita. Nah, yang pernah terjadi sebelum-sebelum ini, ya udahlah biarkan. Ya, biarlah sudah berlalu. Ya, semoga Allah memaafkan karena kita belum tahu, Pak. Ya enggak? Nah, jadi di kalangan sebagian ulama, hukum itu, hukum Allah baru tegak setelah ilmunya sampai kepada kita. Ya, ini sebagai penutup, Pak. Seperti pernah saya jelaskan di hadis yang disebut dengan hadisul musii salatahu. Hadis orang yang sholatnya buruk di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Datang, masuk ke masjid, sholat, terus setelah itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, kemudian oleh Nabi alaihi salatu wassalam dibalas salamnya, dikatakan kepadanya apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sana, balik lagi, sholat lagi, ulangi. Karena kamu belum sholat, diulangi lagi sholatnya. Sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Balik lagi, disuruh lagi, ulangi lagi. Disuruh lagi, ulangi. Artinya apa? Sholatnya itu berarti kan tidak benar, Pak. Tidak sesuai ketentuan. Setelah itu barulah dia minta diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian kalau kamu sudah paham apa yang saya ajarkan kepadamu, lakukanlah semua ini di setiap kali kamu sholat. Nah, di sini tidak ada keterangan, Pak, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ulangi sholat kamu yang sebelum ini, karena pastinya sholatnya sebelum ini seperti yang tadi yang salah, ya Pak ya, bisa jadi berapa puluh tahun tuh, bisa jadi lama, ya lama. Nah, alhamdulillah ya dalam hal ini Nabi alaihissalatu wassalam tidak menyuruh untuk mengulangi sholat-sholat yang sudah lalu. Nah, tapi sudah sampainya ilmu sekarang kepada orang ini, maka wajib baginya untuk ya mengerjakan sholat sesuai ilmunya. Nah, begitu juga dengan kita, Pak. Mungkin ada hal-hal yang selama ini kita sebatas ikut-ikutan saja, dengar-dengar saja. Nah, dengan paparan seperti di pengajian seperti ini, semoga ya ilmu yang kita peroleh ini bisa menjadi lebih akurat. Ya, jadi kita paling tidak nih tahu, oh dalam sholat ada rukun-rukunnya, apa saja yang merupakan rukun. Oh dalam sholat ada, kalau di mazhab Syafi'i yang disunnahkan, sunnah muakkadah, sangat
dianjurkan. Apa saja? Tadi sudah disebutkan ada 7 hal. Kemudian dalam mazhab lain selain mazhab Syafi'i, sebagai contoh di mazhab Hambali ada ya yang diwajibkan. Ya, ada yang diwajibkan. Nah, ini berarti sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Apa saja itu? Nah, yang tadi 8 hal ini yang kita baca terakhir. Kita ulangi lagi Pak, yang 8 terakhir nih. Pertama, takbir selain takbiratul ihram. Udah masuk waktu syuruk Pak? Belum, udah ada yang sholat nih. Belum masuk waktu isyraq nih Pak. Jangan sholat dulu. Ini masih waktu larangan berarti. Ya? Ya? Kurang 5 menit, berarti belum kan Pak? Belum, ya. Alhamdulillah. Nggak dengar yang salat. Nah, 1, semua takbir selain takbiratul ihram. 2, bacaan sami Allahu liman hamidah. Di sini diwajibkan atas imam dan orang yang sholat sendirian. 3, membaca tahmid atau Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd ya bagi makmum. Ya, kemudian apalagi membaca tasbih subhana rabbiyal azim ketika ruku. Kemudian apalagi membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud ya. Kemudian apalagi membaca Rabbighfirli ya 1 kali ketika duduk di antara 2 sujud. Kemudian apa yang ke-7 dan ke-8? Duduk tasyahud yang pertama, dan yang ke-8 membaca tasyahud yang pertama. Ya, dan batas tasyahud yang pertama sampai di sini ya, sampai membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bisa dibaca seperti juga yang lain bisa dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, ini Pak wajib-wajibnya salat dari buku Al-Fiqhul Muyassar. Ya, kita cukupkan materinya hingga di sini. Berarti ada sisa 2 menitan ya untuk bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan Pak. Boleh? Dari sebelah kanan, Pak, ada yang mau bertanya? Di belakang, dari sebelah kiri, boleh silakan Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, yang sering terjadi lupa itu kalau tasyahud awal Ustaz. Ya. Jadi imam itu langsung berdiri, tidak tasyahud awal, sudah diingatkan oleh makmum tetap berdiri. Ada juga pemahaman saya dulu duduk Ustaz, jadi kita udah berdiri duduk lagi. Nah, itu yang benar yang mana Ustaz? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kekurangan rakaat sholat sudah salam, apakah kita diulang sholatnya atau tinggal menambah kemudian sujud sahwi? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tasyahud pertama yang terlupa Pak, terlewat, kalau sudah berdiri, kalau belum benar-benar tegak, boleh balik lagi Pak. Ya. Nah, kalau di mazhab Syafi'i tadi saya bilang batasannya itu sampai berdiri tegak. Nah, kalau baru sekedar akan berdiri atau sudah berdiri tapi belum tegak, balik lagi nggak apa-apa. Nah, di mazhab Hambali juga sama, nggak boleh berbalik lagi ya, dan batal sholatnya kalau dia sudah mulai membaca. Misalnya udah mulai membaca rakaat ketiga, ya diberi tasbih, diberi peringatan subhanallah, subhanallah, atau misalnya makmumnya udah ikut ternyata dia begitu sudah bismillahirrahmanirrahim malah balik lagi. Nah, itu batal sholat imam. Makmum berarti melanjutkan sholatnya tanpa imam. Ya. Nah, kalau misalnya baru sebatas mengangkat bokongnya sedikit gitu Pak, terus ada yang mengingatkan makmumnya subhanallah,
dia balik. Atau imam baru sekedar berdiri lah, belum tegak persis, belum tenang, balik lagi karena diingatkan, nggak apa-apa salatnya. Ya, tidak apa-apa, tidak batal. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk orang yang sholatnya kurang atau imam, nah ini juga tadi nih belum dijelaskan. Ada kaitannya sholat imam nih. Tadi kalau lebih Pak ya yang dijelaskan, kalau lebih makmum nggak boleh ikut. Sama juga kalau kurang. Kalau imam baru 3 rakaat misalnya sholat isya, duduk, makmumnya yakin, ini baru 3 rakaat nih, ya makmumnya yakin, harus mengingatkan, subhanallah, subhanallah, imamnya berdiri, alhamdulillah, lanjut kita ikut sholat bersama imam. Imamnya bersikukuh untuk tetap duduk, karena juga seperti tadi, kadang imam dalam hatinya merasa, aduh saya udah terlanjur duduk, nggak boleh nih, diubah, dilanjutkan aja nanti misalnya setelah salam mau ditambah gitu kan. Ya, karena kadang imam tuh nggak ngerti juga Pak, yang menjadi imam. Nah, bagaimana sikap makmum? Makmum mengingatkan. Kalau imamnya tidak juga mau diingatkan, udah makmum tinggalin imamnya. Sholat sendirian sampai tuntas. Ya, nah untuk orang yang lupa sholatnya kurang, baru 3 rakaat, kemudian dia ingat dalam waktu yang masih dekat Pak, ya beberapa menit lah misalnya nih, terutama sholat sendirian ya. Kalau sholat dengan makmum kan imam menjadi imam, ada makmumnya berkewajiban dalam kondisi-kondisi tertentu seperti tadi mengingatkan. Jadi insya Allah kalau imam sholatnya kurang akan dikoreksi oleh makmum. Nah yang suka terjadi kalau kita sholat sendirian, bagaimana kalau kita kurang rakaatnya? Kalau memang setelah selesai sholat ya yakin ada yang kurang dan waktunya belum terlalu panjang Pak, tinggal ditambahkan. Kurang 1 rakaat, tambahkan 1 rakaat. Setelah itu sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Nah kalau sudah lama, sudah batal wudunya, sudah jauh jedaknya, ulangi dari awal. Ya, ulangi dari awal. Nah, tapi kalau setelah sebatas ragu-ragu Pak, setelah selesai sholat ragu-ragu, ini sering terjadi nih, karena digodain sama setan. Setelah selesai sholat, udah selesai Pak, sebenarnya tadinya nggak ada keraguan, tiba-tiba aja ada bisikan nih, tadi sholat 3 atau 4 ya. Nah itu abaikan aja Pak, ya. Pastikan aja bahwa tadi sholat sudah benar. Kenapa? Karena kalau 1 kali kita beri kesempatan setan menggoda kita begitu, nanti terus-terusan tuh jadi was-was. Setiap kali habis sholat, was-was. Tadi sholat 3 atau 4 ya. 3 kayaknya, 4-nya. Udahlah diulang lagi. Ntar habis sholat yang kedua gitu lagi Pak. Ya, karena setan nggak berhenti menggodanya. Ntar habis sholat yang kedua, tadi 3 atau 4 ya. Ulang lagi, nggak selesai itu Pak. Ntar di urusan-urusan lain gitu juga, wudu. Tadi udah cuci 1 kali apa 2 kali ya. Tadi udah cuci muka, banyak nanti was-was itu Pak. Nah ini ya jangan dibuka pintunya, tutup rapat-rapat. Kalau udah selesai sholat ragu dan keraguannya hanya sebatas tadi bisikan-bisikan, abaikan saja. Nah, tapi kalau yakin ya karena ada arahan atau petunjuk-petunjuk tertentu ya, nah baru kita lakukan tambahan rakaat yang tertinggal di akhir sholat sujud sahwi. Nah kalau lebih Pak, nggak apa-apa. Kalau lebih sah sholat kita. Kalau lebih, misalnya sholat 5 rakaat, lupa, nggak disengaja. Setelah selesai sholat, udah kemana-mana ingat, iya tadi sholat 5 ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau sholat kurang Pak, udah kemana-mana yakin gitu kurang, baru 3 tadi sholat, saya udah salam. Dan udah kemana-mana, udah batal wudunya, berarti harus diulangi dari awal. Tapi kalau masih dekat waktunya, misalnya sholat sunnah nih, atau sholat duha habis ini, 2 rakaat, baru 1 rakaat atau sujud terakhir lupa baru 1 kali, terus
Pas mau keluar ingat, oh iya sujudnya baru sekali. Bagaimana Pak? Tambahin sujud tadi yang terakhir. Ya, tambahin sujud yang terakhir. Dah, duduk tasyahud, kemudian sujud sahwi 2 kali, salam. Dah, selesai. Nah, baru mau keluar karena namanya udah sampai rumah. Berarti yang tadi tidak sah, tapi tidak wajib diulang karena sholat sunnah. Nah, kalau sholatnya fardu berarti diulang kalau nggak sah. Nah, tapi sekali lagi Pak, jangan membuka pintu untuk waswasatus syaitan, ya, waswasa bisikan dari setan. Karena setan suka bisikin yang begitu, ya, suka bisikin. Nah, kalau yakin baru lakukan. Kalau hanya sebatas bisikan-bisikan, jangan diikuti. Ya, setan gimana Pak? Ngasih masukan? Iya, tapi menyesatkan Pak. Ya kan? Nah, kata Nabi SAW di hadis, sudah sering saya kutip, ya, di dalam sholat itu setan mengatakan uzkur kaza, lima lam yakun yazkuruhu. Dia suka membisikkan ingat ini, ingat itu untuk hal-hal yang tadinya kita nggak ingat. Ya Pak ya, seperti kita suka lagi sholat, tadinya udah nggak inget tuh kita naruh sesuatu di mana, lagi sholat keinget tuh, oh iya naruhnya di situ gitu. Cuman gara-gara inget itu konsentrasi kita jadi buyar, habis itu bacaan lupa tadi baca sampai mana gitu kan. Nah itu menyesatkan Pak. Satu sisi iya kita seneng ya, naruh kunci tadi di mana ya gitu kan, tiba-tiba inget tuh lagi sholat, alhamdulillah dalam hati gitu Pak, dalam hati sih alhamdulillah jadi inget ya, oh iya. Tapi habis itu sholat kita jadi berantakan, konsentrasi kita jadi bubar tuh gara-gara itu. Ya Pak ya, terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Semoga Allah membaguskan akhlak kita dan mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya dan juga ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.